Dari Semarang ke Balikpapan, naik kereta membawa dipan. Dari sekarang buat persiapan agar indah di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Ini masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya itu ya, yang di malam harinya beliin anak-anak baju terus sampai ke pagi harinya nyuci. Jadi ini tuh masih lanjutannya ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen gabungin sih sebenarnya di video yang kemarin. Maksudnya di video yang sebelumnya, kok video kemarin. Di video yang sebelumnya gitu ya. Tapi ya itu durasinya udah terlalu panjang, makanya aku bagi aja untuk partnya itu beberapa part gitu. Di sini aku lagi jemur-jemurin pakaian ya teman-teman. Kenapa aku jemurnya pakaian ini di sini? Dikarenakan memang cuaca itu tuh pagi-pagi udah terlihat kurang meyakinkan gitu ya. Jadi daripada nanti itu tiba-tiba hujan apa gimana gitu ya, udah mending aku jemurin di sini aja biar lebih aman. Pokoknya alhamdulillah banget semenjak ada teras ini. Kalau misalnya pagi cuaca itu udah mulai kelihatan kurang bersahabat, aku memilih untuk ngejemur-jemur itu di sini aja ya teman-teman, biar lebih aman gitu ya. Walaupun misalnya cuaca itu gerimis-gerimis gitu ya, tapi kalau misalnya hujannya nggak terlalu deres gitu kan, di sini tuh ya tetap kering aja sampai sore gitu. Apalagi kalau misalnya cuaca itu panas ya, di sini tuh pasti bakalan kering ya teman-teman pakaian. Di teras yang tempat aku ngejemur pakaian ini tuh cuaca yang lumayan bikin yang lumayan terik banget gitu ya. Itu tuh di sore hari memang ke arah sini gitu untuk panasnya. Jadi kalau pakaian-pakaian aku ini walaupun aku jemur di sini tuh pasti bakalan kering. Cuman terkadang itu ya kalau cuaca itu panas ya aku lebih memilih jemur di tempat jemuran aku yang biasa biar kayak lebih cepat gitu buat keringnya. Oke, selanjutnya nih teman-teman, ini udah jadi rutinitas wajib ya sekarang untuk siram tanaman. Kalau misalnya bukan aku yang siram tanaman, berarti Pak suami yang siram. Terkadang Pak suami itu siram tanaman ini sebelum beliau itu berangkat kerja gitu ya. Terkadang juga aku yang siram ya, kayak gini lah ya teman-teman. Ya kerja sama aja gitu ya. Nanti kalau misalnya Pak suami itu nggak siram cabai, biasanya Pak suami bilangin ke aku jangan lupa disiram cabai. Tapi kalau misalnya beliau udah siram cabainya, terkadang beliau tuh ngasih tahu gitu ya, biar aku aja yang siram cabenya kayak gitu. Palingan nanti sore ya baru deh siapa gitu yang siram cabe. Terkadang juga aku, kadang juga Pak suami. Pokoknya dalam satu hari wajib banget sama yang namanya tuh nyiram cabe 2 kali sehari ya, kecuali hujan ya teman-teman. Kalau udah hujan ya berarti kerjaan aku berkurang. Jadi cabenya itu udah disiramin sama air hujan, alhamdulillah. Ini memang cuacanya itu memang lumayan mendung, cuman kan belum pasti hujan ya teman-teman, karena di mana-mana mendung itu belum pasti hujan. Jadinya ya udah di sini disiram aja. Tapi kecuali kalau pagi-pagi itu udah hujan ya aku nggak siram lagi untuk cabenya. Nah selanjutnya nih teman-teman, aku tuh mau panen cabe. Udah lama banget gitu ya aku tuh nggak panen cabe. Mungkin kalian juga udah kangen gitu ya ngeliatin aku panen cabe. Jadi kali ini aku mau ngajakin kalian semua buat panen cabe. Untuk buah cabai aku yang ini udah nggak terlalu banyak ya teman-teman, tapi alhamdulillah tabarakallah juga ini tuh udah lumayan lama juga bertahannya ya teman-teman untuk tanaman cabai. Nah sebenarnya aku tuh pengen panen itu nanti sore aja gitu ya, tapi aku lihat itu cabenya udah merah-merah gitu loh teman-teman. Jadi ya udahlah aku putuskan aja aku panennya tuh sekarang aja. Padahal tadi tuh niatnya tuh pengen nyapu halaman dulu, tapi ya udahlah nggak apa-apa, panen cabai dulu. Nanti kalau udah beres panen cabai baru deh nyapu halaman. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, itu udah pada merah-merah gitu untuk si buah cabenya. Pokoknya ini tuh bener-bener kayak memanggil-manggil gitu ya teman-teman, cabenya itu udah minta dipanen gitu ya. Jadi ya udah di sini aku panen-panenin aja. Sebenarnya kalau stok cabai di rumah itu alhamdulillah masih ada. Cuman kalau misalnya dibiarin dia seperti ini nggak dipanen-panen itu kan sayang ya teman-teman. Jadi ya di sini aku panen aja lumayan buat tambah-tambahan stok cabai di rumah. Kalian udah bisa lihat sendiri kan teman-teman, ini tuh buah cabenya udah nggak yang terlalu banyak. Tapi kalau misalnya pas lagi dipanen kayak gini ya lumayan juga sih dapatnya, nggak terlalu sedikit-sedikit banget juga. Pokoknya cabai-cabai aku ini tuh bener-bener ya teman-teman udah bikin semangat gitu ya. Kalau pagi-pagi buka pintu, bukan jendela, lihat cabai itu masya Allah itu kayak bener-bener seneng gitu ya teman-teman ngelihatnya gitu ya. Apalagi pas dulu awal-awal dia itu tuh berbuah dengan lebatnya banget. Wow, kayak bener-bener jadi tempat cuci mata gitu.
Sekarang sih masih banyak sih teman-teman buahnya, cuman nggak terlalu lebat selebat dulu gitu ya. Jadi ya terkadang itu pas mau ngelihat ke sini tuh udah banyak pohon-pohonnya itu tuh yang lumayan botak buahnya, kayak udah nggak ada gitu buahnya gitu ya, karena udah habis dipanen. Padahal aku juga manen cabai ini tuh nggak yang terlalu kandas-kandas ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin memang udah masanya juga cabai ini tuh udah mau menopause ya teman-teman, dia itu udah mau stop buat berbuah. Tapi ini masih ada sih beberapa batang itu yang buahnya itu kalau menurut aku pribadi itu tuh masih lumayan banyak. Cabai rawitku ini tuh memang terlihat kecil-kecil ya teman-teman, tapi kalau rasa jangan ditanya, ini tuh pedes ya. Ya walaupun apa ya, aku sendiri tuh memang pecinta pedes ya teman-teman, tapi bagi aku sendiri itu cabainya itu bener-bener keterlaluan sih pedesnya. Kadang kalau misalnya aku tuh kebablasan masukin cabainya itu lumayan banyak, itu Pak suami pasti ngomel-ngomel ya, karena memang pedesnya itu tuh sampai ke anak telinga teman-teman. Nah kalian jangan salfok sama aku yang senyum-senyum sambil kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini tuh aku lagi ngobrol sama tetangga aku. Jadi beliau itu lagi nyapu halaman, jadi sambil ngobrol-ngobrol gitu sama aku. Jadinya ya gitu deh, jangan salfok aja kalian tuh ngeliatin mulut aku kenapa kok ngomong-ngomong kayak gitu ya teman-teman. Terus juga ketawa-ketawa sendiri, ntar kalian sangka aku malah sedeng ya kan. Itu tuh aku ngobrol sama tetangga aku. Jadi dia itu lagi nyapu, terus tiba-tiba beliau itu duduk gitu ya, berhenti karena mungkin capek gitu kan. Jadinya ya udah beliau ngajakin ngobrol, ya udah aku ngobrol. Pokoknya kalau misalnya rumah berdekatan dengan tetangga itu ya enaknya teman-teman sambil beraktivitas di luar. Kalau ada tetangga ya udah sambil juga kita itu ngobrol-ngobrol. Nah ini dia teman-teman hasil panenan aku hari ini, alhamdulillah. Pokoknya disyukuri aja ya teman-teman, walaupun gak terlalu banyak tapi ini tuh udah lumayan lah ya. Oke lanjut nih teman-teman, di sini aku mau nyapu halaman. Aku tuh semangat banget nyapu halaman. Kebetulan juga kan tetangga aku lagi nyapu halaman, jadi ada temennya gitu ya. Jadi ya udah aku bener-bener bersemangat banget gitu ya buat nyapu halaman sambil ngobrol sama tetangga aku, karena tetangga aku juga dia tuh nyapu halaman pas deket aku. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya, kelihatan kan sapunya tetangga aku ya teman-teman. Dia itu bukan hanya sekedar tetangga aku ya, tapi juga saudara juga lah sama Pak suami gitu. Di bagian sini aku tuh jarang banget ya teman-teman buat record pas lagi nyapu-nyapu gitu ya, karena terkadang itu tuh di sini memang jarang banget sama yang namanya itu disapu. Jadi ini tuh lumayan kelihatan kotor karena udah lama banget nggak disapu ya. Oh ya nanti tuh kalau misalnya memang jadi gitu ya rencana aku buat renovasi rumah, rencana ini tuh ke samping sini tuh mau ditambah ya teman-teman, untuk apa ya, rumahnya tuh ditambah ke samping ini tuh sekitar 1 meteran gitu. Dan pintunya nanti itu di jendela yang di posisi yang di dekat kebun yang sekarang itu ya teman-teman, dekat kebun cabai aku yang tadi aku panen. Nah rencananya pintunya itu tuh di situ. Jadi kayak rumahnya itu tuh letter L gitu ya. Ya itu sih hanya rencana dan angan-angan ya teman-teman. Kalau misalnya nanti tuh terrealisasi, alhamdulillah kan semuanya itu Allah ya teman-teman yang mengatur. Kalau kita kan hanya bisa berencana gitu ya. Aku pengennya seperti itu gitu posisi pintu dapurnya. Jadi pintu dapurnya itu tuh nggak di posisi yang sekarang ini. Kalau di sekarang ini kan di samping sebelah sana gitu ya. Pokoknya aku tuh seneng banget teman-teman, walaupun sekarang ini tuh kayak renovasi dapur itu tuh masih rencana gitu ya, dan baru nyicil beli bahan-bahannya. Masya Allah kayak rasanya itu seneng banget gitu ya. Nggak nyangka banget teman-teman, satu demi satu gitu ya, keinginan-keinginan aku, harapan-harapan aku itu tuh insya Allah akan apa ya, kayak berangsur terwujud gitu ya. Jadi aku tuh kayak bener-bener semangat banget buat selalu ngonten. Pokoknya untuk kalian semua makasih banyak ya teman-teman, udah selalu support aku, udah selalu mau nontonin video-video aku. Berkat support dan dukungan kalian aku tuh bisa mendapatkan penghasilan sedikit demi sedikit dari YouTube, dan itu tuh alhamdulillah aku selalu usahain buat selalu ada di tabung ya teman-teman, karena memang aku punya banyak impian yang pengen aku gapai. Pokoknya aku tuh berharap banget kalian tuh selalu menemani aku ya teman-teman, hingga memang suatu saat nanti kalau memang ditakdirkan aku tuh benar-benar bisa sukses gitu ya, benar-benar bisa merubah hidup. Mungkin kalian yang akan menjadi saksinya ya teman-teman. Pokoknya kalian itu adalah sahabat terbaik aku, malaikat tak bersayap buat aku, walaupun kita nggak pernah ketemu gitu ya. Masya Allah kalian tuh semua baik-baik banget gitu sama aku. Terkadang kalau misalnya baca komen-komen dari teman-teman itu aku suka ngerasa terharu gitu ya, walaupun terkadang nggak aku balas langsung gitu, tapi selalu aku aminkan doa-doa dari teman-teman semuanya. Pokoknya untuk kalian yang udah selalu support dan dukung, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga setiap harapan dan impian kita semua itu Allah bantu untuk mewujudkan. Amin.
every night. Oke deh teman-teman, kita lanjut ke videonya dulu ya. Di sini aku itu mau lanjut buat nyapu di halaman depan juga, karena halaman depan juga ini tuh kotor. Pokoknya halaman aku itu tuh wajib banget sebenarnya disapu itu setiap hari ya teman-teman, biar bersih gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan terkadang itu juga rasanya itu mager dan ngerasa sok bersih banget gitu ya kok nyapu tiap hari gitu ya, perasaan. Jadi terkadang itu nyapunya itu udah 2 hari sekali gitu ya teman-teman. Cuman ya tergantung sih, kalau misalnya disapu tiap hari tapi masih parah kotornya ya, kalau misalnya nggak aku sapu pagi ya biasanya Pak suami yang nyapu di sore harinya, karena aku sama Pak suami itu kalau dalam bersih-bersih itu tuh sama ya teman-teman, risih kalau ngelihat yang kotor-kotor kayak gini tuh, bukan karena sok bersih ya, mungkin karena udah biasa ya teman-teman dari dulu. Emang kalau misalnya ngelihat halaman kotor itu bawaannya itu risih banget, mata memandang. Apalagi kan aku tuh punya tetangga yang halaman itu bersih-bersih gitu ya teman-teman. Terus juga mereka tuh pada rajin-rajin banget gitu nyapu. Jadi aku tuh juga ikutan bersemangat. Nah di hari ini aja teman-teman, tetangga aku yang di depan rumah, yang di samping rumah itu semuanya pada nyapu, yang di belakang juga. Jadinya aku yang paling terakhir nyapu ya. Kalian bisa bayangin dong, halaman aku lah yang paling kotor. Jadinya aku tuh kayak bener-bener bersemangat aja pas nyapu halaman. Karena memang halaman-halaman tetangga aku itu tuh udah semua pada bersih-bersih semua. Nah di sini aku tuh nyapu halaman bener-bener keseluruhan ya teman-teman, dari depan, belakang, samping semua pada aku sapuin. Nah di sini aku sapu-sapu juga di area sini. Area sini nggak terlalu yang parah sih kotornya, mungkin karena nggak terlalu ada pohon ya, cuman ada pohon jeruk. Itu pun kalau ada pohon jeruk itu sampahnya ya sampah-sampah daun jeruk sama jeruk-jeruk yang busuk aja. Ini tuh jeruknya udah nggak terlalu banyak buahnya ya teman-teman, mungkin lagi masa trek gitu untuk buahnya. Kalau biasanya itu banyak banget, tapi sampai sekarang ini sih kalau misalnya ada orang yang minta, aku suruh aja lihat kalau misalnya ada buahnya ya aku bilang ambil aja gitu ya, karena aku yakin teman-teman semakin kita itu sering berbagi gitu ya, insya Allah nanti lama-lama buah jeruknya itu akan tambah banyak. When all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are. Area yang bener-bener bikin aku risih kalau kotor itu di area sini salah satunya ya teman-teman, karena kan ini tuh area pintu samping gitu ya. Jadi kalau misalnya pas buka pintu samping ngelihat halaman itu tuh kotor, banyak sampahnya, nggak tahu kenapa itu aku ngerasa risih banget gitu ya. Ya memang sih aku ini bukan tipe orang yang terlalu bersih-bersih banget ya teman-teman, tapi kalau misalnya pas lagi moodku itu bagus, aku tuh bener-bener membersihkan itu sampai keseluruhan. Terkadang kalian bisa lihat ya gimana gencarnya aku membersihkan gitu ya teman-teman. Terkadang sampai ke kebun-kebun itu pada semua aku pada bersihin gitu ya kalau pas lagi rajinnya itu kumat. Nah di sini biar sampahnya itu nggak dicekerin lagi sama ayam gitu ya, aku memutuskan untuk aku kasih aja itu tuh kayu yang udah nggak dipakai lagi ya teman-teman, udah nggak bisa lagi dibelah, jadi aku taruh aja di situ biar sampahnya itu nggak direcokin lagi sama ayam. Oke lanjut ya teman-teman, tadi udah cuci kaki, udah cuci tangan juga gitu ya, udah bersih-bersih dan udah istirahat juga sebentar. Aku lanjut ke dapur buat metikin cabai yang tadi aku panen. Kenapa aku langsung petikin? Biar nanti tuh nggak mager gitu ya. Pokoknya aku tuh pengen usahain pas aku simpan cabai ini ke dalam kulkas, cabai ini tuh udah bersih gitu ya teman-teman, jadi pas mau dipakai tinggal ngambil-ngambil aja. Oh iya teman-teman, banyak banget dari kalian itu yang bilang katanya itu enak banget suasana rumah aku katanya, terus juga beruntung banget aku itu bisa beli rumah dengan harga 27 juta, halamannya luas, rumahnya udah ada. Alhamdulillah ya teman-teman, rezeki banget gitu ya. Pokoknya dulu pas beli rumah ini listriknya juga dulu itu udah ada gitu ya. Pokoknya bener-bener deh, rumah ini tuh salah satu rezeki terbesar juga menurut aku yang aku raih ya teman-teman. Alhamdulillah, semoga setelah ini tuh masih banyak lagi rezeki yang jauh lebih besar dan pastinya rezeki yang lebih barokah lagi ya buat aku dan keluarga. Pokoknya kalau misalnya di kampung-kampung itu ya teman-teman, yang paling penting itu halaman itu memang lumayan luas-luas sih kalau di sini ya. Dan kalau misalnya di sini tuh rata-rata rumah orang itu memang halaman itu luas-luas semuanya. Metikin cabai kayak gini tuh sebenarnya lumayan membosankan ya teman-teman, apalagi cabainya ini tuh kecil-kecil. Tapi kalau misalnya cabainya ini udah dibersihkan semua kan, pas mau masak itu lebih enak gitu ya teman-teman, kayak lebih tenang aja gitu rasanya gitu ya. Jadi nggak metik-metikin cabai, tinggal nyemplung-nyemplungin doang gitu ya, jadi kayak lebih enak.
Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh lebih bersyukur dan pastinya lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas kalian. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang belum subscribe dan belum nyalain lonceng, jangan lupa di subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.